Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda, NIM K1A1200020, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas mata kuliah penghantar pendidikan, dosen pengampu Healthy SPD MPD. Baiklah, judul yang saya jelaskan yaitu efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Kita langsung masuk materi. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wadah ini sebagai pandemi global. Sistem pendidikan yang diterapkan, beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan atau online. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Hal ini dilakukan agar setiap pelajar dapat melaksanakan protokol kesehatan physical distancing di rumah. Pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, guru dan murid. Guru memberikan materi melalui gadget atau handphone dan menjelaskan melalui Zoom meeting atau memberikan tugas di e-learning sehingga pembelajaran daring tetap berjalan dengan lancar. Peran orang tua selalu mendampingi anak saat belajar. Kelebihan pembelajaran daring: 1. Dapat diakses dengan mudah. Dengan menerapkan e-learning, Anda dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja, kapan saja. 2. Biaya lebih terjangkau, ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan. Dengan bermodalan paket data internet, Anda dapat mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pelajaran apabila tidak hadir. 3. Waktu belajar fleksibel. Waktu untuk belajar bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan jam belajar. 4. Wawasan yang luas. Dengan pembelajaran daring ini, pelajar dapat mengakses materi belajar melalui internet dengan referensi yang lebih banyak juga tentunya. Kendala pembelajaran daring: pertama, keterbatasan akses internet, yaitu tidak semua daerah dapat mengakses internet secara cepat. Ada beberapa daerah pedesaan yang masih sulit mengakses internet. Untuk itu, masalah jaringan internet menjadi kendala utama. Kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Kurangnya interaksi langsung murid dengan guru dikarenakan proses belajar dilakukan di rumah. Ketiga, pemahaman terhadap materi. Kurangnya materi karena pembahasan pelajaran tidak seefisien saat belajar di sekolah, waktu belajar juga lebih sedikit. Keempat, minimnya pengawasan dalam belajar. Ketika murid belajar di rumah, maka yang mengawasi belajar adalah keluarga atau orang tua. Sedangkan kebanyakan orang tua, baik ayah atau ibu, sibuk bekerja, sehingga kurang adil mengawasi belajar anak. Kesimpulan dari semua penjelasan pemateri, sistem belajar daring adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan atau online, yang mana guru dan murid tidak bertatap muka secara langsung. Dalam penerapan tentunya ada kelebihan dan kekurangan.
Belajar secara daring pada pandemi COVID-19 ini bertujuan agar terpenuhnya protokol kesehatan dan dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.